الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan secara jasmania dan kesehatan secara rohania. Ada orang yang oleh Allah hanya diberikan kesehatan jasmania saja, Pak. Sehingga orang seperti ini sangat rajin mencari harta kekayaan. Sehingga orang seperti ini hidupnya sibuk dengan mencari nafkah. Dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kumandang azan, mereka tidak menghiraukan itu, hanya mencari harta. Buta hatinya, Pak. Pendengarannya tertutup akan keberadaan harta kekayaan. Kemudian ada juga orang yang oleh Allah hanya diberikan kesehatan rohaniah saja. Orang seperti ini, Pak, adalah orang-orang yang secara keilmuan agamanya itu kuat sekali, tetapi Allah mencabut nikmat kesehatan jasmania sehingga tersisalah kesehatan rohania saja. Orang seperti ini barangkali kita temui berada di rumah kita. Orang tua barangkali bapak kita, atau justru orang tua mama kita terbaring sakit. Secara keilmuan sangat kuat ibadahnya, tetapi tidak mampu untuk mengayunkan tangannya, melangkahkan kakinya ke masjid-masjid ini. Maka bersyukurlah kita, Pak. Dua itu masih kita punyai, sehingga mampu datang ke masjid dan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua mudah-mudahan baginda bisa memberikan syafaatnya di hari kemudian kelak. Cuma ada dua kaidahnya, Pak. Taraktu fikum amrayni an tadillu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulullah. Kita akan selamat dunia wal akhirah ketika kita masih berpegang teguh kepada dua. Pertama adalah kitabnya Allah, Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan beliau
baik itu perbuatan beliau atau takrir beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, pada kesempatan ini judul khutbah kita cukup simpel. Ketika kita membuka lembaran-lembaran atau kita menemui kajian-kajian, ada sebuah kalimat yang menurut orang kebanyakan sangat gampang. Tetapi karena gampang itu sehingga kita sering menyampaikannya sebagai sebuah kalimat yang bisa mendatangkan kekuatan maha luar biasa. Bahkan dari kalimat itu orang-orang atau para pendahulu kita mendapatkan karamah. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Simple sekali, Pak. Gampang sekali. Sehingga kalimat ini bahkan anak TK pun sanggup dan menghafalkannya dengan baik. Apatah lagi orang-orang yang sudah lama hidup, puluhan tahun hidup di dunia ini. Saya antar dulu kepada sebuah cerita. Cerita yang dialami oleh Kiai Haji Muhammad Tahir atau kita kenal dengan julukan Imam Lapir. Anak guru Imam Lapir dulu pernah diceritakan kepada saya. Waktu itu saya tinggal di rumah beliau selama 3 tahun kurang lebih. Saya bertanya kepada anak beliau. Anak beliau namanya anak guru marhumah. Jadi anak guru itu kalau di Mandar anak guru, barangkali kalau di Makassar, Bugis dan lain sebagainya anak guru tak. Puan, apa sebenarnya amalan-amalan yang dikerjakan oleh anak guru Imam Lapir? Disahutnya oleh beliau, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu istimewa, tidak ada hal yang terlalu berat, yang terlalu menyisihkan waktu yang dilakukan oleh anak guru Imam Lapir. Beliau selesai melakukan sholat wajib selalu melafazkan la ilaha illallah. Sehingga saya bertanya lagi kepada anak guru Imam Lapir, betulkah itu ceritanya dulu anak guru yang katanya dihadiri anak guru Imam Lapir? Berceritalah anak guru marhumah begini. Dulu ketika Imam Lapir berjalan di suatu tempat, anak guru Imam Lapir ini dihadang oleh preman. Seketika itu mau dihabisi nyawanya. Seketika mau ditebas, anak guru Imam Lapir ketika itu melafazkan la ilaha illallah. Seketika pun tebasan yang dialamatkan kepada anak guru Imam Lapir itu tidak mengenai tubuh anak guru Imam Lapir. Selamatlah anak guru Imam Lapir karena berhasil meringkus preman-preman itu. Apa yang bisa kita petik dari ini, Pak? Yang bisa kita pegang dari perkara ini adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah, kita yakini di dalam hati kita dengan sepenuh, maka insya Allah hal sekecil apapun itu akan bisa memberikan kekuatan yang maha luar biasa. Bahkan kekuatan itu tidak bisa kita cerna secara akal sehat. Sejalan dengan ini, Pak, dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Apa perkataannya Rasulullah? Afdalu dzikr la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dari hadis ini Pak, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa berzikir dengan la ilaha illallah adalah sebuah rutinitas yang insya Allah kita harapkan ketika kita menghadapi sakaratul maut ini dapat berefek pada diri kita. Kita dimudahkan menghadapi sakaratul maut, Pak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita setidaknya ada dua. Kalau kita sudah sering melafazkan la ilaha illallah. Apa itu? Yang pertama adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira di antara kita umat muslim sejati yang tidak kepingin masuk ke dalam surga? Maka jawaban serempak yang pasti kita dengarkan adalah, maukah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harapan kedua adalah kita terbebas dari api neraka. Kharajta minan nar. Pertanyaannya kembali adalah, siapa di antara kita yang tidak kepengen terhindar dari panasnya api neraka? Maka jawaban serempak yang ingin kita dengarkan adalah, saya mau terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.